2 minggu. Sudah 14 hari penuh, dan ponselku tetap bisu dari panggilannya yang berarti. Ada, tentu saja, 1 atau 2 pesan singkat yang terasa lebih dingin dari lantai keramik di pagi hari. Masih sibuk, tulisnya 3 hari lalu. Nanti kuhubungi, janjinya kemarin, janji yang tidak pernah ia tepati. Suamiku, Rendra, sedang dinas di luar kota. Setidaknya, itu yang dia katakan. Biasanya, perjalanan dinasnya tak pernah selama ini. 3 hari, mungkin 5 hari paling lama. Dan dalam 5 hari itu, setidaknya akan ada 3 kali panggilan video dengan Bima, putra kami yang berusia 4 tahun. Tapi 2 minggu ini, jangankan panggilan video, mendengar suaranya saja tidak. Bunda, Papa kapan pulang? Aku menoleh dari tumpukan berkas perusahaan yang seharusnya kutinjau. Bima berdiri di ambang pintu ruang kerjaku, memeluk dinosaurus hijaunya dengan erat. Pertanyaan itu adalah pertanyaan yang sama yang ia ajukan setiap pagi dan setiap malam. Aku memaksakan seulas senyum. Papa masih kerja, sayang. Nanti kalau sudah selesai, Papa pasti pulang. Bima mengerucutkan bibirnya, tatapan yang ia warisi dari Rendra, tatapan yang dulu membuatku luluh, kini menatapku dengan penuh selidik. Anak sekecil dia pun bisa merasakan ada yang salah. Ada kekosongan di rumah ini yang tidak bisa diisi oleh mainan atau cerita pengantar tidur. Dingin. Itulah kata yang tepat untuk menggambarkan Rendra beberapa bulan terakhir. Dia menjadi jauh, cuek padaku, dan seolah tak peduli lagi pada kehidupan kami. Uang belanja bulanan mulai seret, padahal aku tahu betul berapa gajinya sebagai manajer di perusahaanku sendiri, gaji yang kuberikan padanya. Aku menghela napas, mencoba mengusir pikiran buruk itu. Mungkin dia benar-benar sibuk. Getaran ponsel di meja membuyarkan lamunanku. Bukan Rendra. Nama, Tia, yang muncul di layar, salah satu saudaraku dari pihak ibu. Halo, Assalamualaikum, Tia? Waalaikumsalam, Kak Rina, sapanya riang dari seberang. Kak, ada kabar gembira. Sinta, Kak. Sinta sudah melahirkan. Sinta, sepupuku. Sejenak, aku terdiam. Sudah lama sekali aku tidak mendengar kabarnya. Terakhir kali kami berhubungan adalah, kapan? Oh, ya, saat dia mengirimkan pesan singkat berisi foto buku nikah. Pernikahan yang sangat sederhana, katanya. Hanya syukuran kecil dengan ayah dan ibunya. Aku sedikit heran waktu itu, tapi aku turut bahagia untuknya. Alhamdulillah, jawabku, tulus. Rasa bahagia yang murni seketika menyapu kegelisahanku soal Rendra. Kapan? Laki-laki atau perempuan? Perempuan, Kak. Cantik katanya. Baru 3 hari yang lalu. Aku baru dikabari Bibik tadi pagi. Syukurlah kalau begitu. Kak Rina nggak ke sana? Kasihan, loh. Dia kan jauh, nggak ada saudara lain di sana selain kita-kita ini. Ucapan Tia menohokku. Benar juga. Sinta tinggal di kota yang butuh waktu tempuh setidaknya 5 jam perjalanan darat dari sini. Dia pasti kesepian. Aku teringat kehidupannya dan Bibik yang pas-pasan. Aku yang selama ini sering membantu mereka. Kak Rina? Sebuah keputusan terbentuk begitu saja di benakku. Cepat dan mantap. Iya, Tia. Aku akan ke sana. Besok aku berangkat. Wah, serius, Kak? Sendirian? Nggak nunggu Mas Rendra pulang? Aku menatap kursi kosong di seberang meja kerjaku. Menunggu Rendra? Itu sama saja menunggu sesuatu yang tak pasti. Mas Rendra masih sibuk. Nggak apa-apa, aku bisa sendiri. Aku juga sudah kangen sekali sama Sinta. Kasihan dia, baru punya anak pertama. Lagi pula, aku butuh pengalih pikiran. Aku butuh pergi dari rumah yang terasa semakin dingin ini. Pergi menjenguk Sinta dan bayinya, membawa banyak kado, dan merayakan kebahagiaan. Ya, itu adalah ide yang sangat bagus. Nanti Bima aku titipkan ke ibu, ujarku lagi, lebih pada diri sendiri. Besok pagi aku akan belanja kado, lalu langsung berangkat. Aku menutup telepon dengan perasaan yang jauh lebih ringan. Bayangan wajah mungil bayi sepupuku menggantikan bayangan wajah Rendra yang semakin buram. Aku akan pergi.
Aku akan membawa kebahagiaan dan mempererat kembali tali persaudaraan yang lama tak terurus. Saat itu, aku sama sekali tidak tahu bahwa perjalanan untuk menyambung silaturahmi itu justru akan membawaku ke awal kehancuran yang paling menyakitkan. Keesokan paginya, aku terbangun bahkan sebelum alarm berbunyi. Ada semacam energi baru yang menjalari tubuhku, energi yang lahir dari sebuah tujuan. Pagi itu, aku tidak membuang waktu untuk memikirkan Rendra. Aku mengurus Bima, menyiapkan sarapannya, dan mengepak tas kecil untuknya. Bima hari ini menginap di rumah nenek, ya. Bunda mau pergi sebentar, kataku sambil menyuapinya. Ikut, rengeknya. Enggak bisa, sayang. Bunda mau jenguk sepupu Bunda yang baru punya dede bayi. Nanti Bunda belikan mainan baru, oke? Bujuk rayu itu akhirnya berhasil. Setelah memastikan Bima siap, tugasku selanjutnya adalah berbelanja. Aku melajukan mobilku ke butik perlengkapan bayi paling mahal di kota. Aku tahu ini berlebihan, tapi aku tidak peduli. Sinta dan Bibik seumur hidup mereka tidak pernah merasakan kemewahan. Jika aku tidak bisa berbagi kebahagiaan Rendra dengannya, setidaknya aku bisa berbagi kebahagiaan materi ini. Selamat pagi, Bu. Cari untuk newborn, sapa seorang pelayan toko dengan ramah. Iya, saya mau paket lengkap. Dan aku benar-benar membeli paket lengkap. 1 set baju bayi berbahan katun organik premium. Lalu 1 set lagi dengan warna berbeda. Lalu 1 set lagi dengan motif yang lebih lucu. Aku mengambil selimut bayi paling lembut, mainan gantung untuk box bayi yang bisa berputar dan mengeluarkan musik, alat steril botol, bahkan stroller lipat yang harganya mungkin setara dengan biaya hidup Bibik selama 3 bulan. Ada lagi, Bu? Tanya pelayan itu, matanya berbinar melihat keranjang belanjaanku yang meluap. Aku berhenti sejenak, melihat tumpukan barang itu. Tambahkan beberapa mainan kerincingan dan baju untuk ibunya. Yang nyaman untuk menyusui. Saat di kasir, total tagihannya membuat pelayan itu sedikit terkejut. Semua ini untuk 1 bayi, Bu? Iya, jawabku bangga. Untuk sepupu saya. Aku merasa sangat puas. Tangan-tanganku menenteng belasan tas kertas mewah menuju mobil. Saat memasukkannya ke bagasi, tatapanku tertuju pada tas-tas itu. Kontras sekali. Aku jadi teringat Sinta. Sinta adalah anak dari Bibik, adik perempuan ayahku. Mereka bukan dari keluarga berada? Sejak aku kecil, aku sudah terbiasa melihat Sinta memakai baju-baju bekas sepupunya yang lain, atau kadang, baju bekas milikku. Dia gadis yang pendiam, tidak banyak menuntut, dan sepertinya menerima saja nasibnya. Dulu, setiap kali aku mendapat uang saku lebih, aku sering diam-diam memberikannya pada Sinta. Buat jajan, kataku. Dan dia akan menerimanya dengan senyum malu-malu. Bibik juga sering sekali curhat padaku tentang kesulitan ekonominya, dan aku, yang sudah mulai sukses dengan perusahaan rintisanku bahkan sebelum menikah dengan Rendra, tak pernah ragu membantunya. Membayar uang sekolah Sinta sampai lulus, biaya berobat Bibik, bahkan sekadar mengirimkan sembako setiap bulan. Dia sudah kuanggap seperti adikku sendiri. Karena itulah, pernikahannya tahun lalu terasa sangat aneh. Tidak ada undangan. Tidak ada perayaan. Tiba-tiba saja, Bibik meneleponku, memberi kabar bahwa Sinta sudah menikah. Loh, Bik? Kok mendadak? Sama siapa? Tanyaku kaget waktu itu. Orang biasa, enduk. Ketemu di tempat kerjanya. Mereka maunya sederhana saja, yang penting sah. Cuma syukuran kecil di rumah. Ya, tapi kan, Sinta itu sudah seperti adikku. Kenapa nggak bilang-bilang? Aku kan bisa bantu biaya, desakku. Sudah, enduk. Nggak usah. Mereka malu katanya. Suaminya juga nggak mau dirayakan besar-besaran. Yang penting doa restunya saja. Aku bahkan tidak pernah melihat wajah suami Sinta dengan jelas. Satu-satunya bukti pernikahan itu adalah foto buram yang dikirim Sinta lewat WhatsApp. Dia memakai kebaya putih sederhana, berdiri di samping pria yang wajahnya sedikit tertunduk. Entah kenapa, aku tidak terlalu memikirkannya lebih jauh. Aku hanya berpikir, mungkin Sinta memang menemukan pria sederhana dan mereka ingin hidup tenang.
Pikiranku kembali ke masa kini. Kado-kado ini adalah caraku menebus ketidakhadiranku di pernikahannya. Langkahku selanjutnya adalah rumah ibu. Loh, Rina? Bawa koper segala? Mau kemana? Tanya ibu begitu aku menurunkan Bima dari mobil. Bagasi mobilku masih penuh dengan kado. Rina mau jenguk Sinta, Bu. Katanya dia sudah melahirkan. Kasihan, dia jauh. Sekalian Rina mau liburan sebentar, penat di rumah. Ibu menatapku lekat. Pergi sendiri? Rendra mana? Mas Rendra masih di luar kota, Bu. Biasa, kerjaan, jawabku, mencoba terdengar sesantai mungkin. Ibu menghela napas. Jauh sekali itu, Nak. Kenapa harus buru-buru? Kenapa tidak tunggu Rendra pulang? Justru karena Mas Rendra belum pulang, Rina ada waktu luang, Bu. Kasihan Sinta, nggak ada yang jenguk. Nanti keburu selesai masa nifasnya, kilahku. Bima titip sebentar ya, Bu. Paling 2 atau 3 hari. Ibuku menatap tumpukan kado di bagasi. Kamu bawa barang sebanyak itu? Kayak mau pindahan. Biar Sinta senang, Bu. Ada jeda sejenak. Ibu menatapku dengan tatapan yang sulit kuartikan. Sinta itu, ya, syukurlah kalau hidupnya sekarang sudah benar. Ibu cuma, sudahlah. Sudahlah kenapa, Bu? Tidak. Hati-hati saja di jalan. Jangan ngebut. Kalau capek, istirahat, kata ibu, mengalihkan pembicaraan sambil mengelus kepala Bima. Aku memeluk Bima erat-erat. Jauh di dalam hati, ada rasa tidak tega meninggalkannya. Tapi keinginan untuk pergi, untuk menjauh dari rutinitas yang menyesakkan ini, jauh lebih besar. Jagoan Bunda, bisikku sambil mencium pipinya. Bima main sama nenek dulu, ya. Jangan nakal. Bunda jangan lama-lama, kata Bima pelan. Iya, sayang. Setelah berpamitan dengan ibu dan Bima, aku kembali masuk ke mobil. Mesin kunyalakan, AC berdesis pelan. Aku mengatur GPS ke alamat yang diberikan Tia. Perjalanan 5 jam dimulai. Lelah, tapi hatiku dipenuhi niat baik. Aku datang, Sinta. Aku datang membawa kebahagiaan untukmu dan bayimu. 1 jam berlalu, lalu 2. Pemandangan gedung-gedung tinggi di kotaku perlahan berganti menjadi hamparan sawah dan jalan tol yang membentang lurus. Mobilku melaju stabil, membelah keheningan siang yang terik. Di dalam kabin yang sejuk, hanya ada aku dan tumpukan kado di kursi belakang yang seolah menjadi saksi bisu niat baikku. Perjalanan 5 jam sendirian memberiku terlalu banyak waktu untuk berpikir. Tanganku yang memegang kemudi sesekali beralih ke ponsel yang tergeletak di kursi penumpang. Aku ingin sekali menelepon Rendra. Bukan untuk meminta izin, tapi sekadar memberinya kabar. Bagaimanapun, dia suamiku. Aku menghela napas, lalu memberanikan diri. Kupasang ERPC dan menekan nomornya. Tut. Panggilan itu berdering lama. Seperti biasa, jantungku sedikit berdebar menanti. Tepat saat aku berpikir dia tidak akan mengangkatnya, dering itu berhenti. Ya. 1 kata, dingin, singkat, dan menusuk. Bukan sapaan, halo, sayang, atau, ada apa, yang dulu sering kudengar. Mas, aku lagi di jalan, kataku, berusaha menjaga suaraku agar tetap normal. Aku mau jenguk Sinta di luar kota. Dia baru melahirkan. Ada jeda hening di seberang sana. Aku bisa mendengar suara napasnya yang teratur. Ngapain? Tanyanya, lebih dingin dari sebelumnya. Ya, jenguk, Mas. Kasihan, dia kan? Nggak usah, potongnya. Buang-buang waktu. Aku lagi sibuk. Jangan ganggu. Klik. Telepon ditutup. Begitu saja. Napasku hela dengan kasar. Rasa perih yang akrab kini menjalari dadaku. Jangan ganggu. 2 kata itu terasa seperti tamparan. Aku ini istrinya, ibu dari anaknya, tapi aku dianggap pengganggu saat dia sedang dinas. Air mataku nyaris jatuh, tapi segera ku seka. Tidak. Aku tidak boleh menangis. Aku menepi sejenak di rest area berikutnya. Kubasuh wajahku di toilet umum. Saat bercermin, aku melihat seorang wanita yang tampak lelah. Lelah fisik, tentu saja. Tapi yang lebih parah,
Aku lelah batin. Di mana Rendraku yang dulu? Pria yang melamarku dengan gemetar? Pria yang menangis haru saat Bima lahir? Pria yang dulu hidupnya sederhana, yang kuajak bergabung di perusahaanku, yang kuangkat derajatnya agar setara denganku? Kemana perginya pria itu? Semakin sering dia, dinas, semakin jauh jarak di antara kami. Perhatiannya teralihkan. Uang nafkah yang seharusnya lancar, mengingat aku yang menggajinya, mulai tersendat dengan alasan biaya operasional di lapangan. Aku kembali ke mobil, meminum sebotol air mineral dengan cepat. Cukup, Rina, batinku. Fokus. Perjalanan ini bukan tentang Rendra. Ini tentang Sinta. Ini tentang niat baikku untuk menyambung silaturahmi. Aku tidak boleh membiarkan sikap dingin Rendra merusak hari ini. Aku kembali melajukan mobil, kali ini dengan volume musik yang sedikit kukeraskan, mencoba menenggelamkan suara-suara keraguan di kepalaku. 3 jam berikutnya terasa lebih berat. Jalanan mulai menyempit, berganti dari tol mulus menjadi jalan provinsi yang bergelombang. Aku melewati desa-desa kecil dan hutan-hutan jati. Rasa lelah di punggung dan kakiku mulai menjalar hebat. Matahari mulai condong ke barat, sinarnya tak lagi sepanas tadi. GPS di dashboard mobilku terus memandu. Tujuan Anda berada 1 kilometer lagi. Jantungku mulai berdebar lagi, tapi kali ini karena alasan yang berbeda. Antisipasi. Aku membayangkan wajah Sinta yang terkejut melihatku datang dari jauh. Aku membayangkan Bibik yang akan menangis haru melihat tumpukan kado yang kubawa. Aku akan menggendong bayi mungil itu, mencium aromanya yang khas. Semua rasa lelah dan sakit hati karena Rendra, semua itu akan sepadan. Aku akan mendapatkan pelukan hangat keluarga yang kurindukan. Mobilku berbelok ke sebuah gang yang cukup sempit, di sebuah kawasan perumahan yang sederhana. Tujuan Anda ada di sebelah kiri, kata suara GPS itu. Aku memperlambat laju mobil, mencari nomor rumah yang tertera di catatan. Itu dia. Sebuah rumah kecil bercat hijau pudar. Sederhana, persis seperti yang kubayangkan. Aku memarkirkan mobilku tepat di depannya. Mesinku matikan. Hening. Aku duduk terdiam di dalam mobil selama beberapa detik, mengumpulkan sisa tenagaku. Aku merapikan jilbabku, memoles sedikit lipstik agar tidak terlihat terlalu kuyu. Baiklah, Rina. Ayo kita sebarkan kebahagiaan. Aku turun dari mobil, rasa lelahku sejenak terlupakan. Aku berjalan ke pintu belakang, membukanya, dan mulai meraih satu persatu tas kado yang besar-besar itu. Aku berdiri sejenak di depan pintu bercat hijau pudar itu. Tanganku penuh. Ada kotak stroller yang besar, dan setidaknya 5 tas kertas berisi kado-kado lain yang kusangkutkan di lengan dan jemariku. Agak konyol, aku terlihat seperti kurir yang salah alamat, bukan seorang saudara yang datang menjenguk. Rumah itu sepi sekali. Tidak ada tanda-tanda ada bayi baru lahir. Tidak ada keramaian, tidak ada suara tangis. Pintunya sedikit terbuka. Mungkin mereka di belakang, atau mungkin Bibik sedang di dapur. Dengan sedikit kesulitan, aku mendorong pintu itu menggunakan bahuku. Assalamualaikum. Sinta, panggilku, suaraku sedikit bergetar karena lelah. Sinta, ini aku, Rina. Aku melangkah masuk ke ruang tamu yang sempit. Dan di sanalah, duniaku berhenti berputar. Waktu seakan membeku. Udara di paru-paruku terasa terisap habis. Rasa lelah akibat 5 jam perjalanan sirna seketika, digantikan oleh sengatan dingin yang menusuk langsung ke jantung. Itu bukan Sinta yang pertama kulihat. Itu adalah Rendra. Suamiku. Pria yang seharusnya berada ratusan kilometer jauhnya, mengurus dinas luar kota. Dia duduk di meja makan kayu yang sederhana, punggungnya sedikit menghadapku. Dia sedang makan. Santai. Dengan lahap. Dia hanya mengenakan kaos oblong dan celana pendek, pakaian yang biasa ia pakai di rumah kami. Dan di pangkuannya, ada seorang bayi mungil yang terbungkus selimut. Rendra sedang makan sambil memangku bayi itu. Sesekali ia berhenti mengunyah, menunduk, dan tersenyum pada makhluk kecil di dekapannya. Senyum yang sudah berbulan-bulan tidak pernah kulihat lagi. Senyum penuh kasih sayang, senyum seorang ayah yang bangga. Lalu, aku melihat Sinta, sepupuku. Dia berjalan keluar dari dapur, membawa segelas air putih.
Dia tersenyum ke arah Rendra. Pelan-pelan, Mas, makannya, katanya dengan suara lembut. Mas. Dia memanggil suamiku, Mas. Sakit, kaget. Aku tak mampu berkata apa-apa. Napasku tertahan. Tanganku yang kebas dan gemetar tak mampu lagi menahan beban yang kubawa. Bro, kotak stroller yang besar itu jatuh dari peganganku, menghantam lantai keramik dengan suara keras. Tas-tas kertas mewah berisi baju bayi dan mainan berjatuhan, isinya tumpah berhamburan di depan pintu. Kerincingan bayi menggelinding pelan, mengeluarkan bunyi riang yang ironis di tengah keheningan yang mematikan. Suara gaduh itu memecahkan adegan domestik yang sedang berlangsung. Keduanya membeku. Sinta menjatuhkan gelas yang dipegangnya. Prang. Air dan pecahan kaca menyebar di lantai, tapi dia tidak peduli. Matanya membelalak ngeri menatapku. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Rendra. Kepalanya menoleh ke arahku dengan gerakan patah-patah. Wajahnya adalah pemandangan yang tidak akan pernah kulupakan seumur hidupku. Kepanikan. Keterkejutan murni. Pucat pasi. Matanya melotot, seolah melihat hantu. Sendok di tangannya bergetar hebat sebelum akhirnya jatuh ke piring, menimbulkan bunyi denting yang nyaring. Dia memeluk bayi itu erat-erat, seolah melindunginya dariku. Kami bertiga hanya berdiri di sana. Aku di ambang pintu, dikelilingi puing-puing kadoku. Mereka berdua di meja makan, dikelilingi puing-puing kehidupanku. 2 minggu dinas luar kota. Pernikahan sederhana yang, katanya, hanya syukuran kecil. Sikap dingin dan cuek. Nafkah yang tersendat. Telepon yang ditutup dengan kasar tadi siang. Semua kebusukan dan rahasia itu kini terbuka. Rina? Suara Rendra bergetar. Dia bangkit berdiri dengan kikuk, masih menggendong bayi itu. Kamu ngapain di sini? Di belakangnya, Sinta mulai menangis. Bukan tangis penyesalan. Itu tangis ketakutan. Mereka panik. Mereka kaget. Dan aku hancur. Pertanyaan bodoh Rendra menggantung di udara. Kamu ngapain di sini? Aku ingin tertawa. Tawa yang kering dan penuh racun. Aku? Ngapain aku di sini? Seharusnya aku yang bertanya, dia yang sedang, dinas, kenapa ada di rumah sepupuku sambil memangku bayi yang baru lahir? Suaraku keluar, serak dan bergetar, bukan karena tangis, tapi karena amarah yang membara. Jadi ini, dinas luar kota MU, Mas? Wajah Rendra semakin pucat. Dia seperti maling yang tertangkap basah. Rina, dengar. Aku bisa jelaskan, katanya, suaranya panik. Dia mulai melangkah maju, tangannya yang bebas terulur ke arahku, sementara tangan yang satu lagi masih memeluk bayi itu erat. Ini semua nggak seperti yang kamu lihat. Di belakangnya, Sinta akhirnya bersuara di antara isak tangisnya yang menyedihkan. Mbak Rina, maafkan aku, Mbak. Nggak seperti yang kulihat. Aku tertawa sinis. Tawaku menggema di ruangan sempit itu. Lalu apa yang kulihat, Rendra? Apa? Kamu sedang makan dengan lahap. Kamu memangku bayi. Dan dia, aku menunjuk Sinta dengan daguku, memanggilmu, Mas, dan membawakanmu minum. Mataku beralih dari wajah pengkhianat mereka ke lantai. Ke kado-kado yang kubawa. Stroller yang terguling. Baju-baju bayi mahal yang kini kotor berdebu di lantai rumah mereka. Mainan kerincingan yang menggelinding ke dekat kakiku. Niat baikku. Ketulusanku. Perjalanan 5 jamku. Semua terasa seperti lelucon paling pahit di dunia. Pernikahan sederhana, desisku, kata-kata itu terasa seperti asam di mulutku. Aku menatap tajam ke arah Sinta, yang kini bersembunyi di balik tubuh Rendra. Pernikahan yang katanya cuma syukuran kecil. Ternyata suamimu adalah suamiku. Sinta tak mampu menjawab. Dia hanya menangis semakin keras. Rina, tolong, kita bicarakan baik-baik, Rendra memohon. Dia mencoba mendekat lagi. Jangan mendekat, teriakku. Suaraku begitu keras dan penuh amarah hingga mengejutkan kami bertiga. Bayi di gendongan Rendra, yang tadinya tenang, kini terkejut dan mulai menangis. Tangisan melengking yang memilukan, seolah ikut merasakan pengkhianatan di ruangan itu. Jadi ini, kataku, suaraku bergetar hebat, ini alasan kamu jadi dingin di rumah?
Ini alasan kamu cuek sama Bima? Ini alasan kamu jarang pulang dan selalu bilang sibuk. Setiap potongan teka-teki kini menyatu di kepalaku, membentuk gambaran yang begitu busuk. Uang nafkah seret. Kamu bilang butuh biaya operasional di lapangan. Lapangan mana? Lapangan ini. Aku menendang salah satu tas kado di kakiku. Kamu membiayai perselingkuhanmu. Kamu membiayai istri barumu dan anaknya dengan uangku. Dengan uang dari perusahaanku. Rin, bukan begitu. Diam. Rendra akhirnya bungkam. Panik di wajahnya mulai berganti dengan rasa takut. Dan kamu, Sinta? Aku menatap sepupuku. Gadis lugu yang sering kubantu. Gadis yang hidupnya pas-pasan. Begini caramu membalasku? Begini caramu berterima kasih? Dengan merebut suamiku? Dengan tidur dengannya? Mbak, aku Wilaf, Mbak? Isaknya. Ilaf? Aku maju selangkah. Ilaf itu sekali. Ini. Aku menunjuk bayi yang menangis di gendongan Rendra. Ini bukan Wilaf. Ini rencana. Ini kebusukan. Kalian berdua menikah di belakangku. Kami sudah menikah siri, Rin. Rendra akhirnya mengaku. Suaranya pelan, seolah takut terdengar. Pernikahan siri. Jadi, mereka tidak hanya berselingkuh. Mereka menikah. Tanpa izinku. Tanpa sepengetahuanku. Selama ini aku dimadu oleh sepupuku sendiri. Rasa sakit yang tadi membekukan jantungku kini meledak menjadi amarah yang tak terkendali. Kalian berdua ingin menjelaskan? Tanyaku dengan nada mengancam. Kalian pikir aku butuh penjelasan? Aku menatap mereka bergantian. Dua manusia paling munafik yang pernah kutemui. Cukup, teriakku lagi, sekuat tenaga. Aku tidak butuh penjelasan kalian. Aku tidak butuh sandiwara kalian. Aku sudah lihat semuanya. Aku menatap Rendra, pria yang kuberi jabatan, pria yang kuangkat dari kemiskinan. Lalu aku menatap Sinta, sepupu yang kubantu kehidupannya. Semua pengorbananku dibalas dengan pengkhianatan paling hina. Tepat saat aku hendak meluapkan sisa amarahku, sebuah suara lain terdengar dari pintu kamar di belakang Sinta. Ada apa ini ribut-ribut? Sinta? Siapa itu? Pintu itu terbuka. Dan keluarlah Bibik. Ibunya Sinta. Bibik muncul dari kamar dengan rambut acak-acakan dan daster yang kusut. Jelas sekali dia habis tidur siang. Matanya mengerjap, mencoba fokus pada kekacauan di ruang tamunya. Pertama, dia melihatku. Loh, Rina? Kamu di sini? Enduk? Kok nggak ngabari? Sapanya, nada suaranya masih ramah, meski bingung. Lalu, matanya beralih ke kado-kado yang berserakan. Ke stroller yang terguling. Ke Sinta yang menangis sesenggukan di balik punggung Rendra. Dan terakhir, ke Rendra, suamiku, yang berdiri kaku sambil menggendong bayi yang masih menangis. Ekspresi bingung di wajah Bibik perlahan sirna. Digantikan oleh sesuatu yang lain. Bukan keterkejutan. Bukan rasa malu. Itu, seolah dia tahu hari ini akan tiba. Bibik, panggilku. Suaraku kini serak menahan amarah dan air mata. Aku beralih padanya, mencari satu-satunya orang dewasa di ruangan ini yang kuharap masih punya hati nurani. Bibik lihat kelakuan anak Bibik. Dia merebut suamiku, Bik. Dia menikah dengan Mas Rendra di belakangku. Aku mengharapkan Bibik akan kaget. Aku ingin dia menjerit, memarahi Sinta, atau setidaknya menunjukkan rasa malu. Tapi Bibik diam. Dia hanya menatapku lekat. Bibik tahu? Tanyaku, nada suaraku menurun, penuh kecurigaan. Keheningan yang menyiksa itu adalah jawabannya. Bibik tahu selama ini, desisku, tidak percaya. Rendra menundukkan kepalanya, tidak berani menatapku. Sinta semakin terisak. Bibik menghela napas panjang, seolah lelah dengan drama ini. Dia berjalan pelan, bukan ke arahku, tapi ke arah Sinta. Dia meraih tangan anaknya. Rina, katanya pelan, suaranya terdengar datar. Sudah takdirnya begini. Jodoh itu di tangan Tuhan. Jantungku serasa diremas. Takdir? Bibik bilang ini takdir? Anak Bibik sudah jadi pelakor.
Dia menghancurkan rumah tanggaku. Jaga mulutmu, Rina, bentak Bibik, tiba-tiba galak. Wajah melasnya yang biasa ku kenali kini hilang, berganti topeng keras. Sinta ini juga istri Sahrendra. Dia dinikahi secara agama. Aku tertawa. Tawa yang lebih terdengar seperti ringkikan putus asa. Istri sah? Dengan merusak kebahagiaan istri sah yang lain? Istri sah yang selama ini membiayai hidup Bibik dan Sinta. Ini adalah pengkhianatan kedua. Pengkhianatan yang lebih dalam, lebih busuk, karena datang dari orang yang kuanggap sebagai pengganti orang tua yang selama ini hidup dari belas kasihanku. Oh, jadi begitu, kataku, kini mengerti segalanya. Jadi Bibik tahu? Bibik merestui? Tentu saja Bibik senang. Aku menatap Rendra, lalu ke Bibik. Anak Bibik yang pengangguran itu akhirnya dapat suami yang punya jabatan tinggi di perusahaan, kan? Nggak peduli kalau suami itu hasil mencuri. Nggak peduli kalau jabatan itu aku yang kasih. Wajah Bibik memerah. Dia tahu aku benar. Rendra itu sayang sama Sinta, bela Bibik. Daripada kamu, sibuk kerja terus, nggak bisa ngurus suami. Cukup. Aku sudah mendengar cukup. Darahku mendidih. Seluruh rasa hormat, kasihan, dan ikatan keluarga yang pernah kurasakan untuk mereka, lenyap dalam sekejap. Mereka bukan keluargaku. Mereka adalah parasit. Sekelompok lintah yang menghisap hidupku dan kini berani bersekongkol untuk mengambil semuanya. Mereka pikir Rendra adalah tambang emas baru mereka. Mereka tidak sadar, tambang emas itu adalah aku. Dan aku yang memegang kendali penuh atasnya. Baik, kataku. Suaraku kini tenang. Tenang yang menakutkan. Bagus kalau Bibik ada di sini. Bagus kalian semua kumpul. Aku menatap Rendra, Sinta, dan Bibik bergantian. 3 wajah pengkhianat. Nikmati, jabatan tinggi, itu selagi kalian bisa. Desisku. Aku berbalik, melangkah keluar dari rumah neraka itu. Aku tidak sudi mengotori tanganku dengan menyentuh mereka. Rina, tunggu, Rina. Rendra berteriak panik, dia sadar apa yang akan terjadi. Aku tidak menoleh. Aku terus berjalan, melewati sisa-sisa kado yang kubawa. Aku merogoh kunci mobil dari sakuku. Pembalasan baru saja akan dimulai. Aku tidak lari. Aku berjalan. Setiap langkahku dari pintu rumah itu menuju mobilku terasa mantap, dipenuhi oleh amarah yang kini telah mendingin menjadi baja. Rina, tunggu. Rina, jangan pergi. Teriakan panik Rendra menyusul di belakangku. Aku mendengarnya. Aku juga mendengar langkah kakinya yang tergesa-gesa. Dia mengikutiku keluar, meninggalkan Sinta dan Bibik yang mematung di ambang pintu. Aku berhenti tepat di samping pintu mobilku, tapi aku tidak langsung masuk. Aku berbalik, menunggunya. Dia berhenti beberapa langkah di depanku. Nafasnya terengah-engah, wajahnya pucat pasi oleh ketakutan. Bayi itu masih dalam dekapannya, menangis lirih, seolah tahu bencana apa yang sedang terjadi. Rin, tolong jangan begini, lirihnya, memohon. Kita bisa bicarakan ini. Aku minta maaf. Aku salah besar. Minta maaf? Aku tertawa, suara tawaku terdengar asing di telingaku sendiri. Sinis dan tajam. Sudah terlambat, Rendra. Aku menatapnya. Bukan sebagai suamiku, tapi sebagai seorang penipu. Seorang karyawan yang gagal. Kamu lupa, kataku, suaraku datar dan dingin. Kamu itu siapa? Dia mengerutkan kening, tidak mengerti. Kamu lupa, Rendra? Kamu cuma laki-laki miskin yang dulu memohon-mohon pekerjaan padaku. Laki-laki yang kuangkat derajatnya saat aku menikah denganmu. Aku yang memberimu jabatan di kantorku. Aku yang memberimu gaji. Aku yang memberimu mobil, rumah, dan kehormatan yang sekarang kamu pakai untuk mengkhianatiku. Wajahnya memerah, lalu pucat lagi. Rina, jangan bawa-bawa itu. Apa? Karena itu fakta, teriakku. Kamu pikir dengan jabatan itu kamu bisa seenaknya? Kamu pikir perusahaan itu milikmu? Kamu salah besar. Di depan matanya, di depan Sinta dan Bibik yang kini ikut keluar dan berdiri di teras dengan ngeri,
Aku mengeluarkan ponselku. Tanganku gemetar, bukan karena takut, tapi karena adrenalin. Aku menekan sebuah nomor panggil cepat. Pak Budi, sapaku begitu telepon tersambung. Pak Budi adalah manajer HRD kepercayaanku. Wajah Rendra berubah menjadi putih seperti kertas. Rina, jangan, bisiknya, putus asa. Aku mengabaikannya. Pak Budi, maaf mengganggu di luar jam kerja. Saya Rina. Tolong segera proses surat pemecatan atas nama Rendra. Ya, efektif detik ini juga. Rin, jangan gila. Pikirkan Bima. Rendra berteriak, dia melangkah maju hendak merebut ponselku. Jangan sentuh aku. Aku mundur selangkah, menatapnya dengan jijik. Aku kembali bicara di telepon. Benar, Pak. Pemecatan tidak hormat. Blokir semua aksesnya. Kartu kredit perusahaan, email, dan akses masuk gedung. Semuanya. Dan satu lagi, mobil dinas yang dia pakai. Aku melirik sinis ke arahnya. Tolong segera kirim tim untuk mengambilnya. Saya akan kirim lokasinya sekarang. Rina, tidak kemohon? Rendra terdengar seperti orang tenggelam. Terima kasih, Pak Budi. Aku menutup telepon. Hening. Hanya suara tangis bayi itu yang terdengar. Aku memasukkan ponselku kembali ke saku. Jabatan tinggi, kataku, menirukan ucapan bibik tadi. Aku menatap lurus ke mata Rendra. Sudah tidak ada. Selamat, sekarang kamu resmi jadi pengangguran. Lutut Rendra tampak lemas. Dia hampir limbung. Kemudian, aku beralih ke bibik. Wajahnya yang tadi angkuh kini penuh dengan kengerian. Dia akhirnya sadar. Pria yang dinikahi anaknya kini tidak punya apa-apa. Dan untuk Bibik, kataku dengan nada yang sama dinginnya. Semua bantuan bulanan. Semua uang yang biasa aku kirim untuk berobat atau bayar utang. Anggap saja lunas hari ini. Rina, jangan gitu, enduk. Bibik mencoba memasang wajah melasnya lagi. Kami ini keluargamu. Keluarga tidak saling menusuk dari belakang, potongku. Aku berjalan melewati mereka, kembali ke tumpukan kado yang berserakan di depan pintu. Kado-kado yang kubeli dengan uangku, dengan niat tulusku. Dengan sisa tenaga yang kumiliki, aku menendang kotak stroller itu. Selamat atas kelahiran anakmu, Sinta, teriakku. Nikmati kado terakhir dariku. Aku tidak menunggu jawaban. Aku membuka pintu mobilku, masuk, dan menyalakan mesin. Raungan mesin mobilku terdengar seperti raungan kemenanganku. Rendra masih berdiri mematung, tampak hancur, memeluk bayi hasil pengkhianatannya. Aku membanting pintu mobil dan menginjak gas. Aku pergi dari tempat busuk itu tanpa menoleh ke belakang sedikit pun. Aku baru saja akan membuka pintu mobilku ketika aku menyadari sesuatu. Kami tidak sendirian. Semua keributan tadi, teriakanku, suara barang jatuh, tangisan bayi, dan permohonan putus asa Rendra telah menarik perhatian. Seperti yang bisa diduga dari perumahan sederhana bergang sempit, privasi adalah barang langka. Di seberang jalan, seorang ibu-ibu berkerudung berdiri di ambang pintunya, berpura-pura menyapu teras. Di sebelahnya, dua remaja perempuan berbisik-bisik. Pintu dan jendela rumah-rumah lain terbuka sedikit, memperlihatkan mata-mata yang penasaran. Mereka semua menonton. Wajah Rendra, Sinta, dan Bibik berubah ngeri saat menyadari bahwa drama mereka kini memiliki penonton. Mereka ingin segera masuk ke dalam rumah, ke dalam kegelapan yang aman untuk menyembunyikan rahasia busuk mereka. Oh, tidak. Aku tidak akan membiarkan itu. Jika aku hancur, mereka tidak boleh sembunyi. Jika aku menanggung malu karena dikhianati, mereka harus menanggung malu karena perbuatan mereka. Aku urungkan niatku masuk ke mobil. Aku justru berdiri tegak di samping mobilku, mengambil napas dalam-dalam, dan menunjuk lurus ke arah teras rumah hijau pudar itu. Lihat semuanya, suaraku menggema di gang sempit itu. Jauh lebih keras dari sebelumnya. Semua tetangga yang tadinya sembunyi-sembunyi, kini menatapku terang-terangan. Wajah Bibik pucat pasi. Rina, jangan bikin malu, desisnya, suaranya bergetar. Malu? Aku tertawa. Baru sekarang kalian bicara soal malu?
Kemana rasa malu kalian saat perbuatan ini kalian lakukan? Aku menunjuk Sinta, yang gemetar hebat sambil memegangi lengan ibunya. Kalian tahu siapa perempuan ini? Ini Sinta, sepupu saya sendiri. Saudara yang selama ini hidupnya saya bantu. Yang uang sekolahnya saya biayai. Yang ibunya saya kirimi uang setiap bulan. Para tetangga mulai berbisik lebih keras. Lalu, jariku beralih ke Rendra, yang berdiri mematung seperti mayat hidup, masih memeluk bayi yang kini diam ketakutan. Dan kalian tahu siapa laki-laki ini? Ini suami saya, ayah dari anak saya di rumah. Keheningan total melanda gang itu. Bisikan-bisikan berhenti. Hanya ada keterkejutan murni di wajah para penonton. Benar, kalian tidak salah dengar, kataku, memastikan suaraku menjangkau setiap sudut. Sepupuku sendiri tega merebut suami saya. Mereka berselingkuh. Mereka menikah siri di belakang saya. Dan mereka punya anak. Aku menunjuk bayi di gendongan Rendra. Itu buktinya. Sinta menjerit tertahan, wajahnya ia benamkan di bahu ibunya. Rendra hanya bisa menunduk, tak sanggup menatap lautan mata yang kini menghakiminya. Dan Anda? Aku menatap Bibik dengan tajam. Ibunya, alih-alih mencegah perbuatan zina anaknya, dia malah senang. Dia senang anaknya menikah dengan suami saya yang punya jabatan tinggi. Dia tidak peduli perasaan saya. Dia tidak peduli perasaan cucu saya yang lain, Bima. Dasar manusia tidak punya hati. Para tetangga mulai bereaksi. Bukan lagi bisikan, tapi gumaman penuh amarah dan cemoohan. Astagfirullah. Tega bener? Nggak tahu malu, makan saudara sendiri. Pantesan, kayak orang kaya, ternyata laki orang. Suara-suara itu terdengar jelas. Dengar kalian semua, kataku sebagai penutup. Laki-laki ini, aku menunjuk Rendra lagi, bukan lagi orang kaya. Jabatannya saya yang beri, dan detik ini sudah saya pecat. Dan perempuan ini, aku menunjuk Sinta dan Bibik, tidak akan lagi menerima sepeser pun uang dari saya. Nikmati hidup baru kalian, teriakku pada mereka bertiga. Nikmati kemiskinan dan rasa malu yang kalian ciptakan sendiri. Cukup, tugasku sudah selesai. Aku tidak perlu melihat kehancuran mereka lebih lama lagi. Aku membalikkan badan, membuka pintu mobil, dan duduk di belakang kemudi. Aku bisa melihat mereka dari kaca spion. 3 sosok yang hancur lebur di teras rumah mereka. Berdiri kaku, tidak bisa bergerak, sementara mata para tetangga menusuk mereka dari segala arah. Mereka telah menjadi bahan hinaan. Tidak ada lagi tempat untuk mereka di lingkungan itu. Aku menyalakan mesin. Aku tidak pergi dengan air mata. Aku pergi dengan kepala tegak. Aku meninggalkan mereka untuk dimakan oleh para tetangga. Hukuman sosial seringkali jauh lebih menyakitkan daripada hukuman penjara. Dan mereka pantas mendapatkannya. 5 jam perjalanan pulang terasa seperti 50 tahun. Adrenalin yang tadinya membuatku garang dan bertenaga di depan rumah Sinta, kini luntur seluruhnya. Yang tersisa hanyalah kekosongan yang menganga. Keheningan di dalam kabin mobil yang mewah ini terasa memekakkan telinga. Aku menyetir dalam diam. Tidak ada musik. Tidak ada isak tangis. Hanya ada aku dan bayangan-bayangan pengkhianatan yang terus berputar di kepalaku. Wajah panik Rendra. Wajah licik Bibik. Wajah Sinta yang menangis, bukan karena menyesal, tapi karena ketahuan. 1 jam berlalu. Aku akhirnya menepikan mobil di bahu jalan tol yang sepi. Dan di sanalah, sendirian di dalam kotak logamku, aku akhirnya hancur. Tangis yang kutahan sejak tadi meledak tanpa bisa dikendalikan. Bukan tangis pelan, tapi raungan putus asa. Aku memukul-mukul kemudi, meluapkan semua rasa sakit, jijik, dan amarah yang tersisa. Aku menangisi pernikahanku yang mati. Aku menangisi kepercayaanku yang diinjak-injak. Aku menangisi suamiku yang ternyata tidak pernah benar-benar mengenalku, atau mungkin aku yang tidak pernah benar-benar mengenalnya. Aku menangisi kebaikanku yang dibalas dengan air tuba oleh darah dagingku sendiri. Setelah puluhan menit yang terasa seperti selamanya, tangisku mereda. Yang tersisa hanyalah rasa lelah yang luar biasa, sampai ke tulang sumsum. Tapi kemudian, satu bayangan lain muncul di benakku. Wajah mungil Bima.
Mata bulatnya yang menatapku tadi pagi. Bunda jangan lama-lama. Putraku, dia adalah alasanku untuk hidup. Dia adalah alasanku untuk tidak hancur. Aku tidak boleh kalah. Aku bukan korban. Aku adalah seorang pejuang, dan aku baru saja memenangkan pertempuran pertama. Kuseka air mataku dengan kasar. Aku menyalakan kembali mesin mobil. Aku harus pulang. Pulang ke satu-satunya pria yang benar-benar membutuhkanku. Sudah lewat tengah malam ketika aku tiba di rumah ibuku. Lampu teras masih menyala, seolah menungguku. Begitu aku membuka pintu, ibu sudah berdiri di sana, menatapku dengan cemas. Dia tidak perlu bertanya. Dia melihat mataku yang bengkak, wajahku yang pucat, dan bahuku yang terkulai. "Rina?" "Sudah selesai, Bu," bisikku lirih. Ibu tidak berkata apa-apa. Dia hanya menarikku ke dalam pelukannya. Pelukan hangat yang menenangkanku. "Ibu tahu," katanya pelan. "Ibu sudah curiga?" "Maafkan, ibu tidak bilang." "Bukan salah ibu." "Bima di kamar," kata ibu. Aku melepaskan pelukanku dan berjalan lurus ke kamar tamu tempat Bima tidur. Kulihat sosok mungilnya tertidur pulas, memeluk dinosaurus hijaunya. Dia adalah jangkarku. Dia adalah duniaku yang utuh. Kucungkil diriku di sampingnya, kucium keningnya. Aroma tubuhnya yang khas seketika memberiku kekuatan. Aku akan menghancurkan siapa saja yang mencoba menyakiti kami. Rendra dan keluarganya sudah selesai. 6 bulan berlalu. Surat cerai sudah ditandatangani. Sesuai janjiku, Rendra tidak mendapatkan sepeser pun. Dia berani menuntut Gonogini, tapi pengacaraku, yang terbaik di kota, hanya tertawa. Semua aset perusahaan dan rumah adalah milikku, warisan dan hasil kerjaku jauh sebelum aku menikahinya. Dia kalah telak. Aku mendengar kabar dari Tia. Rendra, Sinta, dan Bibik terusir dari lingkungan itu. Hukuman sosial yang kuberikan bekerja dengan sempurna. Para tetangga mengucilkan mereka sebagai keluarga pezina dan perebut suami orang. Mereka pindah ke kota lain, mengontrak di rumah petak yang sempit. Rendra, tanpa ijazah tinggi dan dengan catatan pemecatan tidak hormat, kesulitan mendapatkan pekerjaan. Dia yang terbiasa hidup mewah kini harus kembali menjadi laki-laki miskin, seperti dulu. Sinta dan Bibik, yang mimpinya hidup kaya raya pupus, kini harus menanggung malu dan hidup pas-pasan, lebih pas-pasan dari sebelumnya. Mereka adalah masa lalu. Aku berdiri di balkon kantor baruku. Perusahaanku semakin besar setelah aku mengambil alih penuh kendali yang dulu kuberikan pada Rendra. Aku memimpin dengan tangan yang lebih kuat dan visi yang lebih jelas. Di bawah, di taman kantor, aku bisa melihat Bima berlari-lari kecil, diawasi oleh ibuku. Aku sengaja membuat diary kecil di kantor agar aku bisa selalu dekat dengannya. Ponselku berdering. Sebuah pesan dari klien baru. Proyek besar dimenangkan. Aku tersenyum. Senyum yang tulus. Rasa sakit itu masih ada, tentu saja. Itu akan menjadi bekas luka seumur hidup. Tapi itu tidak lagi mendefinisikanku. Aku adalah Rina. Seorang ibu. Seorang pemimpin. Dan aku tidak membutuhkan pengkhianat untuk merasa utuh. Aku melihat Bima melambai ke arahku dari taman. Aku membalas lambaiannya. Kami tidak hancur. Kami utuh. Dan kami bahagia. Aula sekolah dasar itu riuh rendah dengan tepuk tangan. Di atas panggung, seorang anak laki-laki berusia 9 tahun, gagah dengan seragam batik sekolahnya, baru saja turun sambil memegang piala. Dia tersenyum lebar, matanya mencari-cari di antara kerumunan orang tua. "Bunda," panggilnya. Rina melambai, matanya berkaca-kaca karena bangga. Bimanya baru saja memenangkan juara pertama lomba pidato sekabupaten. "Cucu nenek memang hebat," kata Ibu Rina, yang duduk di sampingnya. Wajahnya kini dihiasi kerutan-kerutan halus, tapi sorot matanya penuh kebahagiaan. 5 tahun telah berlalu sejak hari yang menghancurkan itu. 5 tahun yang Rina gunakan untuk membangun kembali, bukan hanya perusahaannya, tapi juga jiwanya. Perusahaannya kini merambah pasar internasional. Rina dikenal sebagai salah satu CEO perempuan paling tangguh dan inspiratif. Dia memimpin dengan tangan yang adil namun tegas, tidak lagi memberi ruang sedikit pun untuk orang-orang yang tidak bisa dipercaya.
Dia tidak pernah menikah lagi. Bukan karena dia trauma, tapi karena dia belum menemukannya. Dia tidak lagi mencari, dia utuh dengan sendirinya. Kebahagiaannya adalah Bima, ibunya, dan warisan yang sedang ia bangun untuk putranya. Setelah acara selesai, Bima berlari dan langsung melompat ke pelukan Rina. Bunda bangga sekali sama kamu, sayang, bisik Rina sambil mencium puncak kepala Bima. Saat mereka berjalan menuju mobil, ponsel Rina bergetar. Sebuah pesan masuk dari Tia, sepupunya yang dulu memberi kabar soal kelahiran Sinta. Hubungan mereka masih terjaga, sekadarnya. Pesan dari Tia, Kak Rina, aku nggak sengaja ketemu Bibik di pasar tadi. Ya ampun, Kak. Dia sekarang jualan peyek keliling. Rina berhenti sejenak, sementara Bima dan ibunya berjalan mendahuluinya. Pesan dari Tia, dia cerita. Ternyata Mas Rendra sudah lama meninggalkan Sinta. Katanya pergi merantau cari kerja entah kemana, nggak ada kabar. Itu terjadi setahun setelah Kak Rina pecat dia. Kayaknya dia nggak kuat hidup miskin lagi. Pesan dari Tia, Sinta sekarang kerja jadi buruh cuci. Anaknya yang perempuan itu, yang seumuran Bima, sering dititipkan ke Bibik sambil Bibik jualan. Kasihan sekali, Kak. Wajah Sinta tua sekali, jauh lebih tua dari umurnya. Rina membaca pesan-pesan itu tanpa ekspresi. Tidak ada rasa kasihan. Tidak ada rasa puas. Yang ada hanyalah kehampaan. Seolah membaca berita tentang orang asing di negeri yang jauh. Mereka telah memilih jalan mereka. Mereka menggali lubang mereka sendiri, dan mereka jatuh ke dalamnya. Itu bukan lagi urusannya. Bunda, ayo pulang. Bima lapar, teriak Bima dari dekat mobil. Rina mengangkat wajahnya dari layar ponsel. Dia tersenyum. Dia memasukkan ponsel itu kembali ke tasnya tanpa membalas pesan Tia. Itu adalah bab yang sudah lama ia tutup. Iya, sayang. Habis ini kita makan enak, serunya. Rina melangkah cepat menyusul putra dan ibunya. Pengkhianatan itu adalah badai besar yang pernah memorak-porandakan hidupnya. Tapi badai itu telah lama berlalu. Dan di sini, di bawah matahari yang cerah, dia dan Bima sedang menikmati pelangi yang indah. Langit Jakarta sore itu berwarna lembayung. Di sebuah ballroom hotel bintang 5 yang megah, Rina merapikan dasi putranya. Bima, yang kini berusia 24 tahun, berdiri gagah dalam setelan jas yang dirancang khusus. Malam ini adalah malam penganugerahan, Young Entrepreneur Award, dan Bima adalah salah satu nominator termuda. Bunda, kata Bima sambil tersenyum, memegang tangan ibunya. Aku gugup. Kamu sudah menang, sayang, bisik Rina, matanya bersinar bangga. Hadir di sini, di antara mereka semua, kamu sudah menang. Rina sendiri adalah perwujudan kesuksesan yang tenang. Di usianya yang kini memasuki kepala 5, ia bukan lagi singa betina yang marah. Ia adalah seorang ratu yang bijak. Perusahaannya telah menjadi konglomerasi, dan ia lebih banyak mendedikasikan waktunya untuk filantropi, membimbing wirausahawan muda seperti Bima. Di tengah keramaian acara, saat para tamu sedang menikmati koktail, seorang manajer hotel menghampiri Rina dengan wajah sedikit cemas. Ibu Rina, mohon maaf sebelumnya, kata manajer itu pelan. Ada seseorang di lobi yang bersikeras ingin bertemu ibu. Katanya, ini soal mendesak. Namanya Rendra. Nama itu. Nama yang sudah hampir 2 dekade tidak pernah lagi terucap di hadapannya. Rina terdiam sesaat. Jantungnya tidak berdebar. Amarahnya tidak naik. Yang ada hanyalah rasa penasaran yang dingin. Di mana dia? Tanya Rina tenang. Di lobi dekat pintu masuk, Bu. Bima, kamu berbaur dulu, ya. Bunda ada urusan sebentar, katanya pada putranya. Rina berjalan sendirian melintasi karpet tebal, menjauhi hingar-bingar kesuksesan, menuju lobi yang temaram. Di sanalah dia. Duduk di kursi tunggu yang paling sudut, seorang pria kurus dengan rambut yang hampir sepenuhnya memutih. Kemejanya kusam, dan dia tampak gelisah, jauh lebih tua dari usia Rendra yang seharusnya. Dia bukan lagi pria gagah yang dulu merebut hatinya, bukan pula manajer arogan yang mengkhianatinya. Dia hanyalah seorang pria tua yang kalah. Dia melihat Rina mendekat, dan matanya membelalak. Dia buru-buru berdiri, tubuhnya sedikit gemetar. Rina? Sapanya,
suaranya serak. Rina berdiri beberapa langkah darinya, menjaga jarak. Ada apa? Aku minta maaf, katanya terbata-bata. Aku tahu ini sudah terlambat. Sangat terlambat. Tapi aku harus mengatakannya. Sudah kukatakan, Rendra. Itu tidak perlu. Tidak, Rina, tolong dengar. Dia memohon, air mata menggenang di matanya yang lelah. Aku sudah menerima hukumanku. Aku baru saja keluar. Rina mengerutkan kening. Keluar? Penjara, akunya malu. 5 tahun lalu. Penipuan. Aku mencoba main curang untuk dapat uang, dan aku tertangkap. Dia tertawa kering. Ironis, ya. Aku meninggalkanmu karena ingin cepat kaya dengan Sinta, tapi akhirnya aku kehilangan segalanya. Dia bercerita singkat bahwa Sinta telah meninggal 3 tahun lalu karena sakit TBC yang tidak terobati. Anak perempuan mereka, anak yang dulu ia pangku, kini hidup bersama Bibik di kampung, dalam kemiskinan absolut. Dan dia, Rendra, kini sendirian, seorang mantan narapidana yang tidak punya siapa-siapa dan tidak punya apa-apa. Aku datang ke sini bukan untuk meminta uangmu, Rina, katanya cepat, seolah membaca pikiran Rina. Aku hanya ingin melihatmu sekali lagi. Dan aku ingin melihat Bima. Aku dengar dia sukses besar. Rina menatapnya lama. Pria yang telah menghancurkan separuh hidupnya itu kini berdiri di hadapannya sebagai debu. Bima sedang sibuk, kata Rina dingin. Dia sedang merayakan kesuksesan yang dia bangun tanpa dirimu. Rendra menunduk. Isaknya tertahan. Aku tahu. Aku hanya... Pergilah, Rendra, potong Rina, suaranya melembut, namun tegas. Cari kedamaianmu sendiri. Jangan cari kami lagi. Cerita kita sudah selesai 20 tahun yang lalu. Rendra menatapnya, mencari setitik harapan, namun yang ia temukan hanyalah pintu yang tertutup rapat. Dia mengangguk pelan. Kamu benar. Tanpa sepatah kata lagi, Rendra berbalik dan berjalan terseok-seok keluar dari lobi hotel mewah itu, kembali ke kegelapan malam. Rina menarik napas dalam-dalam. Beban terakhir yang bahkan tidak ia sadari masih menggantung, kini telah terlepas. Tepuk tangan riuh tiba-tiba terdengar dari dalam ballroom. Rina berbalik. Dia melihat ke dalam. Di atas panggung, di bawah sorotan lampu, nama Bima baru saja diumumkan sebagai pemenang. Putranya berdiri, piala di tangan, tersenyum ke arah lobi, mencari ibunya. Rina tersenyum lebar. Dia melangkah kembali ke dalam cahaya, meninggalkan bayang-bayang masa lalunya di lobi yang gelap, dan berjalan cepat menyambut masa depannya yang gemilang. 3 tahun setelah malam penganugerahan itu, Bima, yang kini berusia 27 tahun, telah tumbuh menjadi pilar utama di perusahaan. Ia mewarisi kecerdasan bisnis ibunya, namun memiliki ketenangan yang lebih lembut. Rina sendiri sudah mulai semi-pensiun, mendedikasikan waktunya untuk yayasan filantropi yang ia dirikan. Suatu sore, sekretaris Bima menghubunginya di ruang kerja Rina, tempat mereka biasa rapat mingguan. Pak Bima, ada seorang wanita muda di lobi, kata sekretaris itu, suaranya terdengar ragu. Dia tidak punya janji temu, tapi dia bersikeras ingin bertemu Ibu Rina atau Bapak. Namanya Maya. Suruh dia buat janji, Susi. Kami sedang rapat, kata Bima, tidak sabar. Itu masalahnya, Pak. Dia bilang namanya Maya binti Rendra. Keheningan seketika menyelimuti ruangan mewah itu. Rina, yang sedang menandatangani dokumen, mengangkat kepalanya. Matanya bertemu dengan mata Bima. 27 tahun. Usia yang sama dengan Bima. Itu dia. Anak perempuan Sinta. Suruh dia naik, kata Rina, suaranya tenang. Beberapa menit kemudian, pintu ruangan itu terbuka. Seorang wanita muda yang kurus berdiri di ambang pintu. Pakaiannya sederhana namun bersih. Wajahnya adalah perpaduan yang aneh. Dia memiliki kelembutan Sinta, namun matanya adalah mata Rendra. Tatapan yang sama yang dulu pernah Rina cintai, kini menatapnya dengan campuran rasa takut dan putus asa. Ibu Rina, Pak Bima? Sapanya, suaranya bergetar. Silakan duduk, kata Bima, nadanya formal. Maya duduk di tepi kursi, tangannya saling meremas di pangkuan. Nenek,
Bibik baru saja meninggal bulan lalu, Maya memulai ceritanya. Sebelum beliau meninggal, beliau menceritakan semuanya. Semua kebenaran. Air mata mulai menggenang. Beliau yang menyuruh saya mencari Anda. Mencari kami untuk apa? Tanya Bima, suaranya tidak bisa menyembunyikan nada dingin. Saya tidak tahu, isak Maya. Saya hanya sendirian. Nenek adalah satu-satunya keluarga yang saya punya. Ayahmu? Tanya Rina pelan. Ini bukan pertanyaan karena peduli. Ini adalah pertanyaan untuk menutup berkas. Saya tidak tahu, bisik Maya. Kata nenek, dia pergi bertahun-tahun lalu dan tidak pernah kembali. Setelah nenek meninggal, saya mencoba mencarinya di Jakarta, tapi tidak ada jejaknya. Sepertinya dia sudah tidak ada. Dia benar. Rendra telah menghilang tanpa jejak setelah malam di lobi hotel itu, mungkin meninggal sebagai gelandangan di jalanan ibu kota yang keras. Kini, di hadapan Rina dan Bima, duduk satu-satunya korban yang tak bersalah dari seluruh tragedi ini. Seorang gadis muda yang menanggung dosa orang tuanya, hidup dalam kemiskinan dan rasa malu sepanjang hidupnya, dan kini sebatang kara. Bima memandang ibunya. Dia melihat kemarahan lama di wajah ibunya berperang dengan sesuatu yang lain. Rina menatap Maya lama. Dia melihat Sinta. Dia melihat Rendra. Tapi lebih dari itu, dia melihat seorang gadis yang tidak pernah punya pilihan. Rina, sang ratu, tidak lagi bertindak atas dasar balas dendam. Balas dendam adalah untuk mereka yang masih merasa sakit. Dia sudah sembuh. Apa yang kamu inginkan dari kami, Maya? Tanya Rina. Saya tidak ingin merusak hidup Anda, kata Maya cepat-cepat, menyeka air matanya. Saya tidak tahu harus kemana lagi. Saya hanya ingin minta maaf. Atas nama ibu saya dan ayah saya. Dia membungkuk dalam-dalam, hampir bersujud di lantai. Maafkan mereka. Keheningan memenuhi ruangan. Akhirnya, Rina berbicara. Saya tidak bisa memberimu keluarga, kata Rina dengan tegas, tapi tidak kejam. Ikatan itu telah diracuni bahkan sebelum kamu lahir. Darah yang mengalir di tubuhmu adalah pengingat pengkhianatan yang tidak akan pernah bisa saya lupakan. Wajah Maya menunduk, hancur, mengira ini adalah akhir. Tapi, lanjut Rina, saya juga tidak akan menghukum anak atas dosa orang tuanya. Rina mengambil buku cek dari mejanya. Dia menulis sesuatu, lalu menyobek lembaran itu. Dia tidak memberikannya pada Maya. Dia memberikannya pada Bima. Bima, kata Rina. Yayasan kita punya program beasiswa penuh untuk anak-anak kurang mampu. Pastikan dia terdaftar di universitas terbaik mulai semester depan. Urus semua kebutuhannya. Tempat tinggal, buku, uang saku. Perlakukan dia seperti penerima beasiswa lainnya. Tidak kurang, tidak lebih. Bima menatap ibunya, lalu mengangguk paham. Baik, Bunda. Rina kembali menatap Maya, yang memandangnya dengan tidak percaya. Kamu tidak perlu minta maaf atas perbuatan mereka, kata Rina. Mulai hari ini, hidupmu adalah milikmu sendiri. Bukan bayang-bayang ibumu. Belajarlah yang rajin. Buat hidupmu berarti. Rina berdiri. Itu adalah sinyal bahwa pertemuan telah usai. Maya berdiri dengan kaki gemetar. Saya tidak tahu harus bilang apa. Terima kasih, Bu. Jangan berterima kasih padaku, kata Rina. Buktikan. Sekarang pergilah. Bima mengantar Maya keluar ruangan. Rina berdiri sendirian di depan jendela kacanya yang besar, memandang kota yang terbentang di bawahnya. Puluhan tahun lalu, di rumah sempit bercat hijau pudar, dia telah bersumpah untuk memiskinkan mereka semua. Dan dia berhasil. Rendra mati tanpa nama. Sinta mati dalam kesakitan. Bibik mati dalam penyesalan. Kini, di puncak kesuksesannya, dia baru saja memberikan kehidupan baru kepada satu-satunya yang tersisa dari mereka. Itu bukan pengampunan. Itu adalah kemenangan mutlak.